Tadinya sebenarnya di awal tuh cuma ngerekam suara, dari suara itu pengen dijadiin tulisan di blog. Cuman jadinya yang udahlah nih udah suaranya udah ada, kenapa nggak diupload aja gitu sekali ya. 2004 gue udah nekat bikin podcast karena gue pikir ini Indonesia budaya lisan kok, kita budaya baca nggak terlalu tapi budaya lisan kuat. Salah satu podcast yang gue tertarik itu dia cuma bikin kontennya tuh sebulan sekali. Ibaratnya lu jadi kayak nungguin majalah. Tiap bulan majalah baru keluar. Bikin orang yang dengerin podcastnya ngerasa waktu yang mereka pakai buat dengerin podcast nggak kebuang percuma. Oke. Kapan Boy Avianto kembali bikin podcast? Hey there, Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Episode kali ini spesial, jadi kalau lu ingat episode ke-16 tahun 2018 yang lalu, gue tuh pernah cerita tentang sejarah podcast di Indonesia. Nah di situ gue sebut-sebut nama orang yang setahu gue, kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya ya, adalah orang pertama yang bikin podcast dalam bahasa Indonesia. Nah sejak itu banyak yang minta supaya gue ngajak ngobrol dia. So, your wish is my command. Nggak mudah sih bikin janjian ngobrol karena kita beda waktu. Bedanya tuh hampir 11 jam ya. Jadi dia udah tidur, gue baru bangun. Giliran dia bangun, gue baru mulai ngorok. Tapi ya, setelah beberapa kali bikin janji, akhirnya ketemu juga. Namanya Boy Avianto, atau panggilannya Avianto atau Avi, tinggal dan kerja di New York City, Amerika Serikat. Di tahun 2004, 2005-an gitu, saat dia masih kuliah di Jerman, dia bikin podcast dalam bahasa Indonesia, namanya Apa Saja Podcast. Nah ini era ketika podcast baru muncul ya. Nanti lengkapnya lu akan dengar ceritanya, atau mau sejarah yang lebih lengkap lagi lu bisa dengerin di episode 16 tahun 2018 lalu. Gua pasang linknya nanti di show notes di website gue di suarane.org. Tapi lebih dari sekedar ngomongin sejarah, ngomongin masa lalu, ya kita juga move on dong, ngobrolin berbagai macam hal soal podcast. So, buat panduan lu yang dengerin, karena mungkin lu lagi di jalan nih ya, bisa memperkirakan waktunya. 10 menit ke depan ini, kita belum move on. Kita bakal ngobrolin dulu sejarah podcastnya Boy Avianto, yaitu Apa Saja Podcast namanya. Ntar gue cuplikin sedikit contoh podcastnya. Terus juga dia masih dengerin podcast apa enggak. Nanti kita akan dengerin ceritanya. Nah, di segmen kedua, 15 menit lah kurang lebih durasinya, kita akan mulai move on. Kita akan ngobrolin tentang podcast di Indonesia, podcast di Amerika, apa yang membuat dia tertarik dengerin podcast asal Indonesia. Terus ada contoh-contoh podcast keren yang menarik buat dia. Men, lu harus dengerin ini kalau lu podcaster, karena ini bisa jadi inspirasi banget. Termasuk juga satu podcast keren yang terbit sebulan sekali di Amerika sana, di New York tepatnya, yang gila, ini keren banget. Lu dengerin, terus nanti lu cari podcastnya, lu dengerin lagi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Dan di segmen ketiga, segmen terakhir, sekitar 7 menit lah ya panjangnya, gua mau nembak si Om Avianto ini dengan pertanyaan terpenting dari lo semua. Kapan dia mau bikin podcast lagi? Yang jelas buat gue pribadi ini episode yang menarik dan mudah-mudahan juga menarik buat lo. Gue banyak dapat informasi, banyak dapat inspirasi, dan ya semoga lo juga begitu. So, kawan-kawan, I give you Boy Avianto. Avi, apa kabar? Gila, kita lama banget ya nggak pernah kontak ya. Ya kontak-kontaknya ya gini-gini aja lewat Twitter sih rata-rata ya, mostly ya. Di New York udah berapa lama sih? Pindah ke New York itu akhir Desember 2008. Berarti 10 tahun sebulan, 10 setengah tahun lah. Udah jalan tahun ke-11 lah ya. Iya. Gile. Dulu waktu masih podcasting itu di Jerman kalau nggak salah. Lagi Jerman, lagi nyelesain kuliah S2, lagi nulis tesis waktu itu. Kita mau ngobrolin soal podcastnya Boy Avianto yang dulu. Ini kesannya nggak move on banget, tapi
jadi relevan ketika kita dulu mulai podcast itu tahun 2005-2006 kan ya. Tapi belum pick up. Dan sekarang itu udah ratusan podcast di Indonesia, bahkan mungkin udah ribuan kali sekarang ini. So, mari kita mulai dengan zaman-zaman dulu dengan apa saja podcast. Lu masih inget nggak sih dulu pakai alat apa? Wah, jadi gini, masih inget PDA nggak? Personal Data Assistant. Kayak apa dulu gue pakainya itu sebentar. T3 itu Palm Pilot. Palm Pilot, oke. Jadi Palm Pilot itu ada recorder. Yoi. Itu gue pakai recordernya di situ, record, pindahin komputer, baru diedit-edit dikit, baru dijadiin podcast. Itu juga waktu itu nyari cara bikin podcast yang automated, bisa terus pakai RSS waktu itu supaya orang bisa langsung otomatis download. Itu riset sendiri sih, nyoba-nyoba aja gitu. Cuman intinya sih ngerekamnya ya anytime punya waktu, pakai Palm Treo aja di tangan sambil jalan, sambil duduk di apartemen. Treo, wah inget banget ya. Gila lu. Itu udah barang dinosaurus sekarang. Oh iya, Palm Pilot Treo, Palm Pilot T3 waktu itu sempat upgrade agak bagusan dikit supaya suaranya lumayan. Nah itu tujuannya sih sebenarnya PDA, bukannya buat gaya-gayaan, cuman ternyata bisa buat ngerekam. Wah kenapa enggak? Kalau gue ingetnya dulu gue ngerekamnya masih pakai Nokia Communicator 95 bukan 9500, malah yang sebelum itu 9001 Nokia Bata. Iya. Oke, ini buat yang lagi dengerin dan nggak tahu Palm Treo, lu googling aja deh gitu. Palm Pilot, cari Palm Pilot PDA. Itu dulu udah keren banget kalau punya itu. Waktu itu mau upgrade ke Treo, namanya mahasiswa, masih belum ada duit. Gila, mahal banget kan dulu tuh. Oh, ampun deh dulu. Sekarang kebeli 2 laptop sekarang kali. Makanya. Tapi kalau ingat-ingat dulu kok kepikiran gitu loh. Kepikiran buat bikin podcast. Itu dulu gimana sih? Awalnya sih biasa. Tadinya mau pakai laptop, tapi terus lihat investasinya kan, penyoba ngerekam di laptop, mikrofonnya nggak terlalu bagus, suaranya banyak gangguan. Nyoba-nyoba yang lain-lain, ternyata yang paling bagus buat voice recording itu memang PDA, karena PDA itu kan selain buat nulis, dia juga bisa buat kayak voice recording kan, untuk istilahnya dia waktu itu audio notes. Nah itu audio notes ternyata bagus suaranya, ya kenapa enggak gitu ya, coba aja, ternyata bisa. Oh ya udah kalau gitu. Terus pindahin ke laptop. Masih ingat nggak ngeditnya pakai apa? Ngeditnya waktu itu program gratisan apa namanya yang Audacity. Oh udah ada ya Audacity 2005 ada Audacity. Ya. Iya, apakah Audacity? Terus masih ingat gak itu dulu kontennya? Itu cerita tentang apa? Ya, waktu itu makanya judulnya apa saja podcast kan sebenarnya nggak punya ide sih. Tapi waktu itu kan podcast lagi mulai naik ya, mulai lumayan banyak. Tapi terutama podcast yang di luar. Jadi kan background story-nya sih sebenarnya karena waktu itu di Jerman lagi nulis tesis, banyak waktu yang ibaratnya namanya juga nulis tesis kan, cuman dari rumah ke kampus nulis ngetik pulang, terus di apartemen nggak tahu mau ngapain, bengong sepanjang. Dan kalau dulu kan dari kampus ke rumah tuh jalan kaki sekitar 10-15 menitan, kalau nggak naik sepeda gitu kan. Jadinya yang ada banyak waktu kosong, terus dihabisin waktu buat dengerin podcast orang. Terus saya mikir bikin iseng nyobain. Dan kenapa judulnya apa saja, karena waktu itu ya udahlah, temanya apa aja lah yang kepikiran, yang pengen di-sharing, yang mau diobrolin. Udah kita cobalah dulu rekam 1 episode pertama, kedua, terus cerita yang lain. Ceritanya macam-macam sih, maksudnya intinya sih adalah untuk wasting time diversion lagi nulis tesis. Jangan sampai cuman pulang ke rumah, ke kampus nulis tesis, pulang lagi. Harus ada sesuatu yang beda lah. Dan waktu itu kepikiran juga, yaudah pakai bahasa Indonesia aja, karena di kampus sudah ngomong bahasa Jerman, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia cuma dipakai waktu nelpon orang tua di Jakarta gitu kan. Nggak pernah kepake bahasa Indonesia, nanti pulang ke Indonesia bahasa Indonesia nggak bagus lagi, gimana nih? Ya udahlah. Gue kebayang nanti Boy Avianto balik ngomongnya kayak Cinta Laura, kan nggak lucu. Ya, lucu sih, lucu, tapi beda konteks. Oke, masih ingat nggak dulu podcastnya siapa aja sih yang didengerin? Aduh, aku nggak inget banyak ya. Cuman waktu itu podcast teknologi sih rata-rata yang ngobrolin soal teknologi, soalnya ya zaman-zaman itu kan zaman dimana teknologi lagi kecap banget, dan kemudian
podcast itu yang salah satu dari fungsinya kan ya untuk catching up teknologi. Ingat banget yang masih zamannya Leo Laporte lah pokoknya. Oke. Adam Carolla segala macam gitu Carolla, zaman itulah gitu dengerinnya, dan itu very very excited banget waktu itu memang. Dulu YouTube aja belum booming kan. Mungkin 2004 kan YouTube baru ada ya. Belum ada. Belum ada. 2000 berapa sih YouTube? 2006, 2005? Tahun-tahun segitulah. 2004 belum ada. Nah, ketika lo mulai membikin podcast ini yang memang apa saja, ngobrolnya tentang macam-macam hal gitu, ada respon nggak sih? Sebenarnya agak beruntung juga karena tahun-tahun segitu, waktu itu kan gue juga punya blog ya. Dan blognya waktu itu lumayan lah readernya. Jadi ya cukup diomemen aja gitu di blog. Gue iseng nih bikin podcast, dengerin lah. Gitu. Dan lumayan ternyata yang waktu yang baca blog gue dulu lumayan banyak ya. Karena gue ngeblog tuh dari tahun berapa sih? Dari tahun 2000, 2001. Jadi udah punya masa. Jadi ibaratnya ya tinggal bilang aja, tinggal umumin di blog bahwa gue iseng nih bikin podcast, nyoba-nyoba. Belum apa-apa, nyoba-nyoba aja karena nulis blog itu kan butuh waktu. Kalau podcast kan kadang-kadang gue lagi kepikiran sesuatu, ya udahlah keluarin itu, makanya pakai PDA, keluarin PDA, ngobrol di PDA, selesai edit. Tadinya sebenarnya di awal tuh cuma ngerekam suara, dari suara itu pengen dijadiin tulisan di blog. Cuman jadinya yang udahlah nih udah suaranya udah ada, kenapa nggak diupload aja gitu sekalian. Jadi awalnya itu benar-benar buat voice notes yang nanti buat ide untuk nulis ya? Iya benar, awalnya itu aja. Oke. Terus kalau nggak salah lu sempat connect dengan beberapa teman di Indonesia yang punya podcast, tapi itu beberapa setahun atau 2 tahun kemudian gitu kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Waktu itu kan yang lumayan akhirnya iseng bikin podcast juga si siapa namanya yang dulu di Inggris tuh sekarang di Slovak kalau nggak salah, si Twitternya si Mahadewa tuh siapa namanya? Lupa. Dia sempat iseng juga bikin podcast juga. Terus yang lumayan juga ya itu waktu pas Ronald bikin teman macet, Ronald sama Arya. Yes. Nah itu ngobrol-ngobrol sama merekanya. Nah buat yang belum tahu, teman macet ini sebenarnya podcast yang fokusnya di seputar masalah IT ya atau programming gitu ya. Websitenya masih ada loh, temanmacet.com. Itu masih di-maintain 2009. Ngomongnya menarik gitu, misalnya ngomongin soal open source, ngomongin soal Koprol, nggak tahu anak-anak sekarang masih ingat Koprol nggak? E-paper, terus ngomongin belajar SharePoint dengan MCA, pokoknya teknologi banget tuh, Google Wave. Iya. Jadi memang network podcast kalian itu memang lebih kepada ngobrolin teknologi ya? Ya karena waktu itu yang menarik untuk diobrolin kan memang teknologi, dan podcast awal-awal tahun 2000 itu kan rata-rata juga ngobrolin teknologi yang prosesor baru, komputer baru. Beda gitu dengan environment dengan sekarang gitu. Sekarang kan hampir semua bisa diomongin. Oke. So, sekarang masih dengerin podcast nggak paling nggak? Masih langganan. Cuman temanya udah mulai bergeser, sudah nggak teknologi lagi. Majority yang gue langganan itu sekarang politik, terutama politik Amerika kayak Pod Save America gitu, gue masih dengerin. Terus apa sih istilahnya culture ya, NPR yang Code Switch itu gue juga dengerin karena itu culturalnya bagus banget. Sama beberapa podcast yang tentang pengetahuan umum. Terutama yang gue juga seneng, ada podcast istilahnya Bowery Boys, itu dia bicara soal sejarah New York City. Gue seneng sejarah kan memang. Oke. Dan kenapa gue selalu tanyain ini sih ke orang-orang kalau kita lagi ngobrolin soal podcast, tapi why podcast? Apalagi sekarang udah ada YouTube, ada macam-macam kan? Alasan gue adalah sama dengan sekarang, gue lebih banyak dengerin audiobook daripada baca buku. Karena tiap hari commute gue dari rumah ke kantor itu gue naik subway. Dan itu perjalanan kurang dari 30 menit. Oke. Itu sesuatu yang membuat gue membandingkan dengan tinggal di Jakarta waktu itu nyupir 2 jam, di sini commute gue 20 menit. Dengan commute itu kan tuh lebih efektif dipakai adalah untuk mendengarkan sesuatu. Dibanding misalnya kalau gue baca misalnya di subway, oke, kalau gue dapat duduk, gue bisa baca. Ya gue bisa aja sih cuman dengerin musik dari rumah sampai kantor, bisa. Kalau mau emang cuman, gue lagi pengen dengerin musik kadang-kadang. Cuman, ya kalau emang gue bisa dengerin audiobook dalam waktu seminggu gue bisa selesai 1 buku, atau dalam seminggu gue bisa dengerin 3 atau 4-5 podcast, paling gak gue terupdate, kenapa enggak? Jauh lebih efektif.
Oke, lu masih dengerin Suarane Podcast bareng gua Rani Hafid dari Bangkok, Thailand. Sebelum lanjut, gua mau perdengarkan sedikit aja satu cuplikan dari podcastnya Boy Avianto yang namanya Apa Saja Podcast. So, siap-siap gua bakal lempar lu beberapa detik ke 14 tahun yang lalu. Udah lahir belum lo? Halo, kembali Avianto di sini dalam acara Apa Saja Podcast edisi kelima 11 Juli 2005. Apa Saja Podcast kali ini akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu yang hebat atau mencapai yang terbaik. Ya, itu dia. Pendek aja sih. Tapi kebayang nggak? Itu direkam dengan PDA atau Personal Digital Assistant atau Palm Digital Assistant yang sekarang ini udah menjelma jadi ponsel pintar yang ada di tangan lo dengan harga yang jauh lebih murah. Dan buat gue itu bukti bahwa nggak usah ngebayangin harus nyiapin alat yang canggih dulu, studio rekaman mungkin dan lain sebagainya. Pakai handphone yang ada di tangan lo. Ntar gue akan bikin satu episode video untuk berbagi tentang bagaimana lo bisa bikin podcast dari handphone lo. Ditunggu aja. Ya, jadi melenceng. Sampai di mana tadi? Oh ya, Apa Saja Podcast ini masih bisa lo lihat jejak digitalnya di apasajapodcast.blogspot.com meskipun audionya udah nggak bisa diakses. Tapi oke lah, sekarang kita move on. 15 menit ke depan gue mau ngajak Om Avi buat sharing tentang podcast. Dan ini menarik karena dia masih dengerin podcast dan dia punya banyak referensi menarik soal podcast yang keren-keren gitu ya. Pokoknya kalau lu podcaster, jangan lewatin bagian yang berikut ini. Podcast itu dimulai dari Amerika. Mulai besarnya di Amerika, walaupun konon ada yang bisa membuktikan bahwa ada juga yang memulai podcast dari Inggris. Nah, ketika kemudian podcast mulai merambah Indonesia, lu nyadarin nggak bahwa itu sekarang udah mulai gila orang yang podcasting itu, lu ngikutin nggak sih? Yang Indonesia terus terang nggak terlalu ngikutin sih, bahkan hampir nggak tahu siapa aja yang sekarang podcast, karena mungkin ini aja sih, pengen tertarik untuk ngikutin Indonesia, cuman newsbeat aja sih gue lebih seneng baca, jadi pengen tahu apa cepet gitu di Indonesia. Oh hari ini gue pengen tahu ini, oh ya udah. Karena terus terang perbedaan antara baca dan podcast itu kan pace kan. Kalau misalnya baca itu gue bisa 5 sumber berita gue baca semua selesai dalam kurang dari sejam. Sebenarnya kalau podcast kan gue mesti dedikasiin waktu berapa lama ini podcast, 30 menit, 20 menit, 1 jam gitu. Bahkan, dan tadi gue bilang gue dengerinnya kan beats, jadi dalam artian karena commute gue cuma 30 menit, kalau podcastnya sejam ya berarti gue ngedengerinnya dalam sehari. Karena gue dengerin pas pergi dan pas pulang, kemungkinan gue akan dengerin hari ketiga karena belum tentu selesai juga. Nah, untuk kayak gitu kan harus sebuah topik yang gue dengerinnya mesti yang bukan, karena gue dari Indonesia tuh yang so far sih yang gue tertarik bacanya adalah berita gitu. Ada apa sih ngejar berita, bukan tentang diskusi politiknya di gimana atau diskusi sosialnya gimana. Mungkin someday kalau misalnya ada sesuatu yang sangat menarik yang membuat gue tertarik untuk dengerin diskusinya, mungkin akan dengerin. Tapi sampai sejauh ini yang pengen terima dari Indonesia mostly news tentang kondisi di Indonesia ya. Iya. Kalau soal yang di sini sih diskusinya menarik, terus terang yang diskusi itu bukan sekedar berita, jadi karena diskusi, karena kenapa strategi politiknya begini, kenapa strateginya begini. Terutama yang gue seneng yang itu yang gue bilang NPR Code Switch itu dia bukan masalah politik, lebih karena kultur kan. Istilah Code Switch itu adalah dimana bahwa minoritas di Amerika ini akan selalu mengadakan yang namanya Code Switch pada saat berbicara dengan mayoritas. Jadi kalau istilah Code Switch adalah kalau kita dengan keluarga, kita akan berbeda gaya ngomongnya kita dengan pada saat di komunitas mayoritas. Dan itu diskusinya menarik karena dia bicara soal kultur, tentang musik seperti kayak musik La Bamba, musik Latin itu kenapa, kemudian dan kemarin ini lagi bicara mengenai Native American, tentang orang-orang native di Amerika ini kayak gimana. Sesuatu yang menarik karena pluralistik ya, jadi bicara soal minoritas di kalangan mayoritas, dan gue di sini kan jadi minoritas gitu. Kalau di Indonesia gue nggak tertarik karena gue mayoritas, peduli amat gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi emang topiknya adalah topik yang relevan dengan kondisi gue sekarang di sini.
Nah, untuk yang di Indonesia kadang-kadang, ya mungkin karena gue juga udah 10 tahun, bukannya gue bilang nggak relevan, cuman ya yang gue butuhin Indonesia sekarang ya news gitu, bukan diskusi di Indonesia gimana kondisi politik kemarin, kayak kemarin pemilu gimana begini. Ya gue di sini pemilu, gue jadi panitia pemilu, gue udah ngalamin gitu, jadi. Oke, balik ke scene podcast di Indonesia. Gue nggak tahu lu nyadarin apa enggak, tetapi dulu waktu mulai 2005, sementara gue tuh baru mulai sekitar 2006, itu audiensnya nggak banyak. Iya. Kemudian sekarang pick up gila-gilaan gitu loh, bahkan banyak YouTuber yang juga sudah mulai lari ke situ. Bahkan yang terakhir yang lumayan menghebohkan adalah foundernya Gojek juga udah mulai bikin podcast misalnya seperti itu. Apa sih menurut lu yang membuat kenapa baru 2-3 tahun terakhir ini podcast pick up di Indonesia? I know you udah 10 tahun di luar, tetapi mungkin bisa mencoba melihat, membandingkan kenapa podcast pick up cepat sekali di Amerika, sementara di Indonesia mungkin baru 3 tahun terakhir kali. Alasan pertama sih kalau gue bilang bandwidth. Oke. Indonesia internet kencangnya ya udah lumayan lah, 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu juga sebenarnya udah lumayan kencang. Cuman untuk wasting bandwidth, podcast itu nggak kecil loh filenya. Dibanding kita download teks gitu, ya jauh lebih cepat download teks daripada download file. Yep. Begitu bandwidth mulai besar dan orang tidak merasa sulit untuk download file 10, 20, 30, 40, 50 mega, medium-medium yang butuh file besar seperti video dan podcast akan lebih naik. Dan kenapa cenderung ke podcast? Podcast itu media tengah banget gitu. Dia nggak seboros video, tapi dia juga nggak seirit teks. Tapi paling nggak dia jauh lebih, nggak tahu ya, mungkin karena Indonesia juga sebenarnya kita kan kuatnya budaya lisan kan. Yap. Kita budaya lisan kita kuat sekali. Cuman waktu itu kenapa satu alasan juga 2004 gue udah nekat bikin podcast, karena gue pikir ini Indonesia budaya lisan kok. Kita budaya baca nggak terlalu, tapi budaya lisan kuat. Cuman kendalanya ternyata memang di bandwidth. Nggak semua orang punya kemampuan untuk download file audio. Ya mungkin karena gue ngeliatnya dari sisi teknologi ya, karena gue kan memang teknologis gitu intinya. Jadi alasan gue bandwidth. Sisanya adalah ya karena kita budaya lisan, dan bandwidth budaya lisan ketemu ya booming lah. Exactly. Dan orang Indonesia itu kan tukang ngobrol banget kan. Oh iya, banget. Pulang kantor masih ngopi, ngobrol-ngobrol. Lo kebayang nggak? Ini kantor kurang apa? Oke, terus kalau lu bandingin tren yang terjadi di Indonesia misalnya, katakanlah dari 2018 ketika Spotify sudah mulai membuka pintunya buat para podcaster lewat aplikasi yang namanya Anchor, yang juga based di New York. Man, gue ngiri banget sama lo terus terang, karena gue pengen banget ke sana gitu. Tetapi kecenderungannya kemudian orang lebih banyak mendengarkan lewat Spotify gara-gara itu. iTunes itu rata-rata average di nomor 2, nomor 3 saingan sama Google Podcast. Plus culture podcast di Indonesia itu sebenarnya kalau gue lihat mulainya banyak di SoundCloud. Di tahun-tahun 5 tahun yang lalu. So, kalau di Amerika itu kan orang masih di iTunes ya? Masih, cuman ya mulai geser juga lah Spotify. Maksudnya diverse lah, dalam artian ini kan masalah distribusi kan sebenarnya. Nah, kayak misalnya ya itu mungkin langkah yang bagus juga buat Spotify di Indonesia. Dia ngeliat tuh nih ada pasar nih buat orang supaya lebih mudah download. Ya dalam artian sebenarnya memang pasar podcastnya udah ada. Masalahnya sekarang semudah apa sih untuk dapetinnya? Dan di Indonesia mungkin Spotify adalah yang paling mudah, karena orang nggak perlu mikir, oh ya gue mesti download iTunes lagi. Karena rata-rata orang Indonesia dengar musik juga kan. Kalau misalnya, kalau zaman dulu kan kita untuk langganan podcast ya mesti download. Ingat nggak, mesti pakai RSS ini, kita masukin di mesti RSS, begitu ada yang baru nanti dikabarin. Sekarang dengan Spotify, dengan teknologi yang baru kan udah nggak perlu mikir. Intinya sekarang lo bikin kontennya bagus, udahlah let di distributor handle it. Kalau dulu yang kita yang bikin konten, kita yang nulis konten, kita yang distributor, kita yang promosi, semuanya kita. Jadi kalau ini sih masalah, kalau gue bilang masalah ininya aja sih, provider distributionnya aja. Oke, itu dari segi teknologinya. Sekarang dari segi kontennya. Menurut lu sendiri, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari segi konten? Karena kalau lihat perkembangan podcast di Indonesia sekarang, walaupun udah mulai ramai, tapi masih mencari-cari bentuk.
ada yang berhasil dan langsung banyak pendengarnya, ada yang 1, 2, 3 episode mati gitu. So dari segi seorang Avianto yang seorang New Yorker yang kemana-mana juga naik subway, naik bus mungkin gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari sebuah podcast? Konten seperti apa? Kita ngomong konten sekarang. Unik kata kuncinya. Interesting. Karena salah satu podcast yang gue tertarik itu, yang gue langganan, dia cuma bikin kontennya itu sebulan sekali. Itu Anthropocene Review. Itu yang bikin itu si John Green, itu dia pengarang buku yang The Fault Among the Stars, Paper Town, buku-buku yang jadi film-film yang adult anak-anak muda itu loh. Sorry, apa tadi? Anthropocene Review. Anthropocene Review. Oke. Itu dia di sponsorinnya ya kebetulan juga WNC Radio gitu. Di sini ada kan WNC itu kayak radio publiknya New York. Nah, itu dia yang ngepromosiin. Itu sebenarnya dia unik dalam artian gini, dia setiap episode dia nge-review 2 topik. Anthropocene itu kan istilah untuk zaman di mana manusia mulai memberi sumbangsinya ke bumi. Nah, jadi dia nulis 2 topik, dan 2 topik itu sama dia dikasih review berapa bintang. Ada satu episode dia berbicara mengenai teddy bears and penalty shootout. Dia cerita tentang teddy bear, historinya, terus dia punya pengalaman berbeda dengan teddy bear, dan apa impact-nya ke humanity gitu. Sampai dia terakhir bilang, teddy bear itu 3 bintang. Terus dia bicara soal penalty shootout. Kenapa ada penalty shootout? Gimana. Terus akhirnya penalty shootout itu kontroversi dan sebagainya. Ya karena itu saya kasih dia 2 bintang. Itu dia cuma dibikin tiap bulan. Oke. Dan itu gue nggak tahu listenernya berapa, tapi itu buat gue interesting banget. Oh gila, ini gue juga lagi liatin nih. Bener ya, sebulan ya, tiap bulan ya. Ya, lo coba dengerin deh, dan lo akan dapet gitu yang oke gitu. Ini bener-bener yang interesting, unik. Kalau gue bilang unik. Nah, terus yang satu lagi yang gue bilang yang gue suka, yang historical New York, yang Bowery Boys itu kan. Dia bicaranya simple-simple tentang ada satu rumah yang udah jelek di New York, di upper west atau upper east somewhere di sana. Dicerita historinya, ternyata rumah itu dulu ada 2 bersaudara unik yang hermit, mereka orang nggak boleh masuk, gimana. Terus dia cerita juga tentang Gang of New York, the real Gang of New York di bawah, itu ceritanya gimana, historinya Central Park bagaimana. Terus ada satu stop, maksudnya New York ini kan rich banget historinya ya. Yep. Kaya banget, dia banyak cerita. Jadi cerita ya tiap episode tuh bercerita mengenai, tahu nggak kalau daerah sini tuh dulu kayak gini. Kita kan yang dengerin, apalagi kalau tinggal di New York yang, daerah situ kayak gitu tuh, menarik. Yang gue pengen denger juga sebenarnya Jakarta itu kan historinya bagus banget ya. Tuh kalau ada aja yang bikin podcast histori Jakarta, mulai dulu di daerah Fathahilah itu dipakai buat apa, gantung orang, itu daerah sebelah mana ya, historinya aja gitu cerita ya, 1 episode setengah jam, sejam. Bercerita, nanti begitu cerita lagi pindah tentang bandar apa, kemudian pindah lagi tentang museum gajah. Ya itu bakal, ya itu pribadi ya, menurut gue itu bakal menarik banget. Itu kalau kita bicara soal sejarah. Oke, nih sorry break dulu. Gue mau shout out dulu nih buat teman-teman sahabat museum nih. Nih apa yang diberikan oleh Avi ini menarik loh. Iya. Karena mereka interest sekali dengan Jakarta, dengan sejarah, dan mereka semuanya suka bercerita gitu. Jadi gue kepikiran kenapa nggak bisanya bikin seperti itu gitu ya? Oh iya benar. Bisa banget masalah sejarahnya. Jakarta kita banyak lah yang bisa kita bicarain, dan kalau memang cerita kan podcast dalam artiannya podcast itu kan katakanlah setengah interaktif. Dalam interaktif dalam artian misalnya kayak interview, kayak lo ngobrol sama gue sekarang, ini interaktif gitu, tapi kan dia tidak interaktif dengan pendengar. Pendengar kan cuma dengerin, nggak ada istilahnya podcast kayak zaman dulu radio yang ditelepon minta lagu kan. Kalau di podcast ya nggak ada gitu yang direct kayak gitu. Nah itu kan berarti kalau satu arah ya kita bicara soal cerita, kita bicara soal diskusi yang menarik, yang semua orang, yang walaupun orang nggak bisa ikut partisipasi, tapi orang bisa connect dengan historinya atau dengan interview. Kayak di sini yang sekarang yang gue dengerin yang politik, terutama yang Pod Save America, mereka interview dengan semua 20 orang calon presiden yang dari Demokrat. Itu menarik. Wah gila.
20-20-nya diwawancarain. Maksudnya satu-satu per episode. Mereka berusaha untuk dapetin semuanya. Wah, gila, keren. So far sih mungkin baru sekitar 8 atau 9, tapi still itu achievement kalau gue bilang. Wow, oke. Itu salah satu podcast yang Pod sama Eureka itu ya kalau menurut gue salah satu podcast politik yang lumayan, karena yang jadi hostnya itu 3 orang dulu bekas penulis speechwriter Obama. Jadi backgroundnya memang udah oke lah kalau gue bilang. Gue malah dapat banyak rujukan nih, tapi balik lagi ke pertanyaan gue tadi. So, tadi udah muncul kata unik. Yeah. Kemudian yang gue tangkap dari lu adalah lu butuh mendengarkan cerita gitu ya. Makanya ada soal history segala macem. Terus kemudian yang gue tangkap lagi, mungkin ini istilah gue yang serampangan, tapi gue selalu bilang podcast tuh harus selalu fungsional, dalam artian ada manfaatnya buat lo, bukan sekedar ngobrol cekakak cekikik gitu ya. Oh iya, kalau misalnya tadi gue bilang semua podcast yang gue kasih contoh adalah yang gue bilang pertama Anthropocene Review, lo jadi tahu sesuatu yang lo nggak tahu sebelumnya gitu. Kemudian yang Bowery Boys juga sama, historical. Intinya gini, lo dengerin podcast, lo invest waktu 30 sampai 1 jam sampai 1,5 jam tergantung panjangnya. Setelah lo dengerin, apa yang lo dapet? Nice. Kalau seandainya lo dengerin podcast dan lo nggak dapet apa-apa dari situ, ya lo berarti lo hanya menghabiskan 1 jam untuk dengerin orang lain ngobrol sesuatu yang nggak ada gunanya buat lo. Mendingan gue nonton TV kalau kayak gitu. Nice. Terus gini, di Amerika itu kan radio masih cukup didengerin ya? Masih, terutama konservatif ya. Oh, terutama dari kalangan konservatif. Iya, masih radio. Oke. So, pertanyaan gue berikutnya yang gue penasaran adalah, apa menurut lo yang harus atau bisa membedakan antara sebuah acara podcast dengan radio? Sebenarnya kan perbedaannya adalah demokratisasi aja sih. Kalau radio kan berarti lo udah punya stasiun radio, lo punya channel sendiri, dan kontennya berarti kan nggak bebas. Dalam artian bebasnya, lo kalau sebagai sebuah organisasi dalam artian sebuah radio, berarti konten lo kan sebenarnya udah diedit dulu, sudah dilakukan persetujuan, sudah dan sebagainya. Maksudnya sudah melewati jalur birokrasi. Sementara kalau podcast kan bebas. Yap. Kalau masalah gaya, ya nggak tahu juga sih, itu tergantung dari personal juga. Mungkin memang gaya radio jauh lebih karena orang Indonesia masih terbiasa dengan gaya radio gitu. Tapi kan kalau di Amerika ini, radio tadi gue bilang, makanya kenapa gue bilang banyak konservatif, karena di sini tuh ada istilahnya shock jock. Shock jock itu adalah terutama dari pembicara-pembicara radio konservatif yang shocking, yang pokoknya yang temanya itu sampai lo denger dia banting piring dan banting gelas, pokoknya ya model yang marah-marah, benci politik, benci orang warna kulit lain dan sebagainya, yang kayak gitu-gitulah istilahnya. Itu dikenal dengan istilahnya shock jock. Dan itu justru di sini podcaster berusaha untuk menjauh dari model yang seperti itu gitu, karena kan ya nggak ini aja gitu, kurang audiensnya. Ya, audiensnya mungkin banyak, tapi mungkin kurang cocok dengan audiens targetnya mereka gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada apa yang masih menjadi bukan kebutuhan, tapi stylenya orang dan menyesuaikan, tentu saja kemudian dimasukkan unsur konten gitu ya. Betul, iya. Iya kan, ujung-ujungnya yang penting kalau podcast itu sepertinya dibalik lagi konten. Yes. Mau bicara apa? Konten. Mau gayanya dia kayak, gue waktu itu sempat ada satu podcast yang justru sangat menarik. Dia itu bicara cerita horor. Jadi tiap episodenya itu dia bercerita satu cerita horor. Itu dia gayanya kayak orang baca buku. Jadi ibaratnya kayak lo lagi waktu kecil dibacain bedtime story. Cuman ini cerita horor. Ya banyak pendengarnya. Orang tetap senang karena orang ngerasa bahwa ya gue kayak dibacain story buku horor aja gitu, kayak ada kakek gue dulu duduk sebelah gue bacain cerita. Oke. Kenapa enggak? Hey, masih di Suarane Podcast yang ngobrol dengan Boy Avianto, seorang podcaster Indonesia generasi dari 14-15 tahun silam lah. I'm not alone. Lo yang mau kontak atau mau tahu lebih jauh tentang Boy Avianto, di bagian penutup nanti kita bakal share akun-akun medsos beliau. Kalau lo mau kepoin silahkan, mau kontak beliau juga silahkan. Tapi gue akan mulai segmen ketiga ini dengan satu pertanyaan penting. Pakai tanda seru pertanyaannya. Pakai tanda tanya kalau pertanyaan mah ya. Pokoknya ini the ultimate question. Alright, the
ultimate question yang sebenarnya banyak banget ditanyain sama teman-teman gue yang dengerin podcast ini. Kapan Boy Avianto kembali bikin podcast? Ya gimana ya, hidup itu sibuk sekarang kan. Sekarang masih juga udah berkeluarga, udah ada anak. Memang waktu luangnya lebih banyak dipakai buat keluarga sih, terutama buat anak. Yes. Kapan? Mungkin someday. Ya sampai sekarang juga masih nyari topik kan. Kayaknya udah nggak bisa bicara kayak dulu lagi apa saja podcast, karena harus ada sesuatu yang bisa dibicarain dan lebih detail gitu. Kemarin sempat kepikiran untuk bikin sesuatu yang mungkin temanya lebih kayak nggak politik sih, lebih kayak kultur lah gitu. Cuman nanti kayak aku bicara kultur, gini deh, banyak banget kulit tipis sekarang di Indonesia. Salah ngomong dikit diprotesin. Yes. Gue tipikal orang yang nggak mau kontroversi lah sebenarnya. Cuman dalam artian pemikiran gue banyak banget yang kontroversi, jadinya serba salah kan. Kalau mau jadi kontroversial ya ngomongin gitu, banyak topik yang bisa gue bawa. Cuman ya ngapain juga gitu. Dan ya we'll see lah. Gue gak mau tuh kejadiannya jadi kayak apa saja podcast dalam 5 episode. Setelah itu gue sibuk banget untuk urusan lain sampai akhirnya jadi terbengkalai. Kalaupun next bakal ada podcast lagi, diharapkan bisa jauh lebih rutin dan lebih lama hidupnya. Iya, paling enggak bikin inilah. Kalau di Amerika kan gayanya kan ada season 1, season 2 gitu. Sehingga pendengar tuh tahu ekspektasinya gitu. Setting their expectation. Ya sebenarnya gue tertarik juga tadi yang model si Anthropocene Review tiap bulan, itu bener banget sih sebenarnya. Gue berpikiran ya oke, tiap bulan akhir bulan gue publish, dan itu ya kayak lo nunggu serial TV aja. Sebenarnya itu format yang gue pengen, cuman ya itu tadi gue bilang, gue masih harus berpikir topik apa yang kira-kira menarik. Dan gue terus terang baru belajar banget nih dari obrolan kita bahwa bisa loh podcast itu sebulan sekali asal sesuatu yang layak ditunggu oleh pendengar gitu ya. Banget. Ini kan ibaratnya lo jadi kayak nungguin majalah. Yep. Tiap bulan majalah baru keluar gitu. Oh ini ya baca artikel. Oke udah. Tinggal tunggu bulan depan. Kenapa harus tiap hari? Kenapa harus tiap minggu? Kalau memang topiknya sesuatu yang lo butuh waktu sebulan untuk riset ya kenapa enggak? Oke. Gila, keren banget. Dapat banyak masukan. Dan gue kebayang ya, ini bukan ngomporin atau apa, tapi gue kebayang misalnya kalau gue sebagai orang Indonesia, gue terus terang selalu pengen banyak tahu tentang New York, dan gue pengen banyak tahu tentang kehidupan orang Indonesia di New York. Banyak nggak sih orang Indonesia di sana? Gini aja deh, kemarin pas pemilu itu kita sampai jam 12 malam gitu loh deh untuk orang buat milih. Padahal kita udah tutup antrian tuh jam 6. Oke. Tapi ya dari jam perkiraan kita yang ada di New York itu sekitar 4.000 orang. Wow. 3.000, 4.000 itu yang mungkin kita punya daftar ya, yang ilegal kita nggak tahu. Itu satu kecamatan sendiri itu. Ya itu baru New York City kan kita bicara. Kalau kita bicara New York City kan lumayan gede. Maksudnya nggak cuma New York, agak sedikit keluar gitu. Kayak kita punya kantong-kantong juga kan di East Coast ini, kita punya kayak di New Jersey, di Philadelphia itu banyak orang Indonesia di sana. Wow. Kemudian di Dover, New Hampshire itu juga gue baru tahu kemarin bahwa ternyata banyak orang Indonesia di sana. Jadi kita tuh banyak kantong-kantong masyarakat Indonesia. New York City sendiri, in general ada satu daerah namanya Elmhurst, itu jokes sesama orang Indonesia, itu kampung Indonesia gitu di sana. Kita punya 2 restoran Indonesia di sana, punya warung Indonesia di sana. Jadi intinya kalau banyak yang nanya ke gue juga, lo nggak pulang Indonesia, nggak kangen lo makan Indonesia? Gue cuma jawab enggak. Di sini ada. Dan kalau istri gue kemarin komentar, ya jajanan pasar yang di Indonesia udah nggak ada, di sini masih ada. Apaan? Ya kayak model awuk gitu, lo cari di Indonesia masih ada nggak? Serius lo ada awuk di New York? Ada dong, kenapa tidak? Gila, waduh, keren. Dan gue bela-belain nyupir 2 jam ke Philadelphia cuma buat beli martabak. Buset. Martabak telur. Dan kebayang nggak itu semua lo ceritain ke teman-teman gitu ya? Mungkin akan menarik. Gue kebayang, gue kok langsung ingat lagunya Sting gitu loh, Englishman in New York, tapi lo lebih Indonesian in New York. Oh iya. Gitu. Mungkin ngobrol dengan orang-orang. Gue tahu banget Boy Avianto ini kenal baik dengan Mas Pinot misalnya. Iya, kita sering ngobrol. Baru tadi juga ngobrol sama Pinot. Si Pinot ngomporin lo Instagram lo tuh bikin street foto yang mirip-mirip sama di New York sama di Jakarta apa aja. Ya nantilah, kembali lagi gitu ya. Tunggulah waktu. Ya kreasi sih.
kreatif itu nggak bisa dipaksakan gitu ya, dan waktu juga yang menjadi masalah. Anyway, really appreciate ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Gue sendiri banyak masukan nih, terus terang nih. Dan mudah-mudahan bisa dapat masukan juga buat teman-teman di Indonesia. Kepada teman-teman yang sedang merintis podcast di Indonesia, apa yang menurut lo paling penting untuk dibuat? Konten unik, itu aja sih. Konten unik. Dan bikin orang yang dengerin podcastnya ngerasa waktu yang mereka pakai buat dengerin podcast nggak kebuang percuma. Oke. Dan itulah yang bisa mungkin membuat seorang Boy Avianto mendengarkan podcast dari Indonesia ya? Iya. Silakan direnungkan buat teman-teman podcaster yang lagi dengerin. Ini mbahnya podcast lo yang ngomong lo. Karena selalu saja ada julukan-julukan seperti itu. Lu engkongnya podcast, mbahnya bilang, gua buktiin ada yang lebih senior dari gue di dunia podcast. Oke. Di manakah eksistensi Boy Avianto di media sosial? Kali ada yang mau kepo? Twitter lebih sering. Twitter Avianto, nama gue sendiri. Itu juga gue juga udah lama banget di Twitter, dan ya jarang nge-tweet, tapi once in a while gue masih nge-tweet. Tapi paling gampang dihubungin lewat Twitter. Nih lo aja ngontak gue lewat Twitter kan? Yoi. Paling gampang gue lewat Twitter. Facebook jangan harap, karena gue Facebook udah jarang banget. Instagram gue ada, semuanya sama Avianto juga. Tapi ya pasti sih Twitter, karena gue udah kelamaan juga di Twitter. Udah terlalu lama. Gue di Twitter dari tahun 2000 berapa? Gue di sana dari 2006. 2006. Sebagai catatan, Twitter itu berdirinya 2006. Setua itulah kita. Iya betul. Gue mungkin baru 2007 kali punya Twitter. Jadi gila ya. Menyenangkan ada di era-era awal-awal mulai bangkitnya digital media. Iya. Benar-benar. So, that was Boy Avianto, seorang teman lama yang salah satu jajaran orang-orang pertama asal Indonesia yang membuat podcast. So, thank you banget. Sama-sama. Salam sama keluarga. Iya, salam juga. Sama-sama. Terima kasih udah ada waktunya. Yes, thank you banget Boy Avianto. Thank you banget. Gue nggak tahu apa lu nyadar apa enggak, tapi cerita lu yang terakhir tadi sebenarnya tuh bisa jadi ide podcast yang keren loh. Beneran. Kehidupan orang Indonesia di The Big Apple di New York City. Wah, edan itu. Bayangin loh, ada awuk di New York. Ada martabak telur gitu ya. Waduh, keren lah. Dan gue yakin the Indonesian humans in New York, jadi bukan hanya humans of New York aja, tapi the Indonesian humans of New York pasti punya banyak cerita. Ting. Ya, kipasin terus cuy. Ya wes, pamit dulu. Makasih banget sekali lagi buat Boy Avianto. Jangan lupa follow Suarane Podcast di aplikasi-aplikasi podcast lo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Breaker, Anchor, Pocket Cast, dan lain-lain. Update tentang podcast ini dan juga info-info seputar podcast, termasuk tips-tips penting buat para podcaster, bisa lu lihat di Instagram gue. Alamatnya di Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Websitenya ada di suarane.org. Kalau mau kontak silakan ke suarane@gmail.com, atau kalau mau lu bisa add gue di WhatsApp di 087878505012, 087878505012. Pokoknya gue selalu senang punya teman baru, dan gue selalu siap insyaallah untuk sharing tentang podcast buat siapa aja yang dengerin dan berminat untuk punya podcast. So, lo baru aja mendengarkan Suarane Podcast untuk episode kali ini. Dari Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. Kapun kap, assalamualaikum kap, permisi.